di Sungai Barumun, Kota Pinang. HR merupakan teman korban. Pelaku tega mengakhiri hidup korban lantaran sakit hati. Sebelumnya korban meminta bantuan pelaku untuk menggadaikan sepeda motor dan menjanjikan akan memberi uang sebesar Rp500.000. Namun setelah pelaku membantu, korban ingkar janji. Pelaku tak menerima imbalan uang dan mendapatkan perkataan yang membuat sakit hati. Lalu pelaku dan korban terlibat cekcok hingga perkelahian karena takut pelaku menjeburkan korban yang tak berdaya ke sungai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sesuai dengan kesepakatan mereka awalnya, korban ini meminta tolong kepada tersangka untuk mencarikan tempat penggadian sepeda motor. Dari hasil penggadian sepeda motor itu, maka tadinya korban berjanji kepada tersangka akan memberikan uang sebesar Rp500.000. Tapi setelah terjadi atau setelah digadikan sepeda motor ini, korban ingkar akan janjinya dan tidak memberikan, malah memberikan makian kata-kata yang tidak sepantasnya pada korban yang akhirnya menimbulkan sakit hati dari korban. Sebelumnya warga dikejutkan dengan penemuan mayat laki-laki mengapung di Sungai Barumun, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuh Batu Selatan. Korban pertama kali ditemukan warga yang tengah mencari ikan di sungai. Korban bernama Yogi Putra Pratama, warga dusun Simpang 4 Cikampak, Desa Aik Batu, Kecamatan Torgamba. 5 hari meninggalkan rumah, korban yang tak pandai berenang ditemukan tewas mengapung di Sungai Barumun. Pemirsa, pembunuhan demi menguasai harta kekasih juga pernah terjadi di Lampung Tengah Juni lalu. Janji manis tidak ditepati, seorang wanita muda mendalangi pembunuhan kekasih gelapnya, yaitu seorang pria parubaya. Bersama kekasih dan 2 adik kandungnya, pelaku membuang jasad korban di kawasan Danau Bekri. Aparat Polres Lampung Tengah menangkap 4 orang pelaku pembunuhan seorang pria yang jasadnya ditemukan setengah terkubur di kawasan Danau Bekri. Salah satu pelaku merupakan kekasih gelap korban yang diduga juga mendalangi pembunuhan ini, dibantu kekasih dan 2 adik kandungnya. Otak pembunuhan berencana ini, Chelsea 22 tahun, mengaku sakit hati korban yang berusia 50 tahun tidak menepati janji membelikannya rumah dan mobil serta modal usaha. Dendam aja, Pak. Dendam kenapa? Dia banyak janji-janji ke saya. Janjinya apa aja? Mau ngasih saya mobil sama mobil serta usaha-usaha. Kenalnya di mana? Kenalnya di Murek, di Pramuka. Di Pramuka. Sudah lama kenal sama dia? Mau kayak 8 bulan kurang lebih. Usai menghabisi korban, para pelaku membawa kabur dan menjual mobil mewah korban Rp160 juta di Jakarta. Polisi menyita barang bukti sisa uang dan sejumlah barang yang dibeli pelaku. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait pembunuhan berencana ini karena masih menggali motif keempat pelaku. Keempatnya kini mendekam di sel tahanan Polres Lampung Tengah. Sebelumnya, seorang pencari kayu bakar menemukan jasad pria yang setengah terkubur dan ditutupi dedaunan di semak-semak kawasan Danau Bekri, Lampung Tengah. Setelah diidentifikasi, korban diketahui bernama Tarmizi, 56 tahun, seorang pengusaha warga Raja Basa, Bandar Lampung. Tidak puas dengan layanan pijat plus-plus seperti yang dijanjikan, seorang pria membunuh wanita yang dikenalnya di media sosial, yaitu di dalam kamar hotel kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pelaku kabur dengan membawa ponsel, perhiasan, dan uang korban. Tidak sampai 24 jam, aparat reskrim Polsek Senen akhirnya meringkus Heri, pelaku pembunuhan seorang wanita 18 tahun yang jasadnya ditemukan dalam kamar hotel kelas melati di Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Heri dibekuk dalam gerbong komuter lain di stasiun Palmerah saat berencana kabur ke daerah Parung, Bogor, Jawa Barat. Pelaku mengaku mengenal korban di media sosial yang menawarkan pijat plus-plus. Setelah menyepakati harga, pelaku meminta korban menemuinya di kamar hotel yang telah dipesan. Disitulah pelaku menghabisi korban lantaran tidak puas dengan layanan plus-plusnya. Setelah mendapatkan layanan, pelaku protes kepada korban atas layanan yang tidak sesuai dengan janji
Nah, dari sanalah pelaku kesal, kemudian terjadi upaya pemukulan sehingga korban terjatuh. Dan pada saat korban terjatuh langsung dijerat dengan menggunakan tali pengikat kasur. Polisi juga menyita barang bukti ponsel, dompet, serta perhiasan berupa kalung dan cincin milik korban yang dibawa kabur pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian disertai kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat digemparkan dengan penemuan jasad wanita muda di dalam salah satu kamar hotel kelas melati. Korban ditemukan tertelungkup di atas tempat tidur dengan luka bekas jeratan di leher. Usai mengolah tempat kejadian perkara dan identifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk visum dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Membatalkan kencan dengan wanita, seorang pemuda di Pontianak, Kalimantan Barat dianiaya hingga menderita luka. Polisi telah menangkap satu pelaku, sementara 2 orang lainnya masih buron. Perkelahian yang berakhir penganiayaan terhadap pria berinisial JK terjadi di sebuah hotel di Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak. Peristiwa itu dipicu lantaran JK membatalkan kencan dengan seorang wanita yang dikenalnya melalui aplikasi pertemanan. Usai bertemu di kamar hotel, tiba-tiba JK membatalkan kencan dan meminta uangnya kembali. Mereka pun terlibat cekcok. Lalu wanita itu memanggil temannya yang berada di kamar sebelah hingga terjadi perkelahian. Akibatnya JK terluka terkena sabetan senjata tajam. Selain menganiaya, pelaku mengambil harta korban. Satu pelaku SN telah ditangkap, 2 orang lainnya masih buron. Antara JK, korban, dengan si perempuan itu ada cekcok di dalam, sehingga dia menghubungi temannya di luar dengan tujuan meminta bantuan dengan teman di luar. Namun berdasarkan hasil pendalaman kita, ternyata uang yang mereka dapatkan dari tas korban tersebut ternyata mereka bagi kepada si tersangka RF, kemudian si tersangka SM dari hasil baik handphone yang diambil ataupun uang tunai yang ada di dalam tas tersebut. Pelaku yang merupakan residivis itu dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 7 tahun penjara. Kasus kekerasan yang menyebabkan seorang santri di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo meninggal telah menemukan titik terang. Polisi menetapkan 2 tersangka, yakni kakak kelas korban. Polisi menetapkan 2 tersangka kasus kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Albar Mahdi, santri kelas 11 Pondok Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Tak disangka, kedua tersangka merupakan kakak kelas korban, yakni MFA, santri asal Tanah Datar, Sumatera Barat, dan IH, asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Keduanya yang masih di bawah umur menganiaya korban dengan kayu. Yang pertama, penyidik Polres Ponorogo dengan di-backup oleh Ditkrim Polda Jatim telah menetapkan 2 tersangka yang tadi telah disampaikan oleh Kapolres. Untuk proses penyidikan tentu yang pertama kita akan membuktikan tentang peran tersangka di kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya terhadap 1 korban anak, termasuk yang 2 berkaitan dengan korban kekerasan yang saat ini juga masih dalam proses pembuktian. Usai terkuaknya kasus kekerasan yang berujung meninggalnya seorang santri, pihak Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor meminta maaf dan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan di lingkungan pondok. Pelaku penganiayaan telah dikeluarkan dari pondok pesantren. Kami tegaskan sekali lagi di sini bahwa kami tak memungkiri terkait adanya dugaan tindakan penganiayaan terhadap wafatnya santri kami. Dan sebagai wujud komitmen kami, seluruh pelaku kekerasan sudah kami keluarkan. Albar Mahdi, santri kelas 5 atau setara kelas 11 SMA di Pondok Gontor 1, Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Ponorogo, Jawa Timur, meninggal dunia. Jenazah dipulangkan ke Palembang. Ibu korban Soimah curiga anaknya meninggal tidak wajar. Kasus ini mencuat setelah viralnya video ibu korban yang mengadu ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang curiga buah hatinya meninggal tidak wajar. Kementerian Agama pun turut menginvestigasi dan hasilnya penganiayaan terjadi setelah kegiatan perkemahan pramuka.
Pemirsa, pembunuhan bukanlah solusi dari masalah. Pembunuhan hanyalah luapan emosi yang akan menghasilkan duka dan masalah baru. Seorang anggota polisi tega mencabuli keponakannya sendiri. Realita segera kembali.